Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah khair, insyaallah baik. Antum gimana, sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ini mau nanya-nanya lagi, Ustaz. Seperti biasa. Kali ini tentang dua permasalahan yang sering dialami juga, Ustaz. Dari anak-anak sampai dewasa. Nah, yang pertama itu masalah sakit gigi, Ustaz. Jadi masalah sakit gigi ini ternyata memang masih jadi permasalahan besar di saudara-saudara kita. Nah, apa aja sih, Ustaz, terapi-terapi yang bisa dilakukan untuk mengatasi sakit gigi, Ustaz? Ya, bismillah. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan buat kita semuanya, dan terutama PR yang terbesar bagi kita adalah satu harta yang harus kita jaga, itu adalah gigi. Karena gigi ini adalah suatu organ di mana Allah berikan, ya, itu harus banyak mengunyah dan banyak kita pakai, tapi kadang kita kurang perhatikan. Nah, ketika kita bicara tentang gigi, maka ada hadis Nabi di mana Nabi mengatakan kalau tidak memberatkan atas umatku, kata Nabi, maka bersikat gigi lah atau siwaklah setiap mau sholat. Nah, artinya di sini ada penekanan. Ya, di sini ada penekanan sebagaimana Nabi selalu nih. Di sini ada dua hal yang sangat menarik. Ketika ayat di dalam Al-Qur'an berbicara tentang sholat, maka berbicara tentang makan. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi ayat tentang sholat pasti berbicara tentang makan. Nah, maka berbicara tentang sholat juga pasti berbicara tentang siwak. Nah, maka kalau kita lihat, makanya makan itu harus 5 kali sebagaimana waktu sholat, tapi makannya dia diatur, bukan makan berat semuanya. Nah, berarti di sini tidak pernah lepas juga. Ya, berbicara tentang sholat, maka Nabi tadi mengatakan kalau tidak memberatkan atas umatku, maka siwaklah ketika kalian mau sholat. Nah, artinya perawatan gigi itu ya harus 5 kali. Ya, perawatan gigi itu harus 5 kali. Nah, ini yang sering kita lupakan. Ya, kita hanya tahu perawatan gigi kita misalnya hanya pagi atau malam saja. Nah, tapi ternyata kalau tidak memberatkan, nah kita harus melakukan perawatan gigi ya dengan siwak atau dengan sikat gigi ya. Nah, itu sehari harus 5 kali. Nah, jadi itu. Nah, terus apa sih yang menyebabkan akhirnya ya penyakit pada gigi kita? Karena nih gigi ini banyak efeknya. Ya, sahabat sehat Nabawi. Jadi tidak hanya kita sakit pada mulut kita, tapi dia bisa menyerang ke otak, bisa menyerang ke persendian, karena bakteri-bakteri itu bisa menyebar kemana-mana. Maka disinilah penekanan Nabi, ya, penekanan Nabi terhadap kebersihan mulut itu. Jadi hati-hati. Jadi secara fisiknya ya kebersihan mulut, nah kita dari bicara kita segala macam, maka kumur-kumur segala macam. Tapi yang pasti organ yang namanya gigi ini harus kita jaga. Itu insya Allah. Masya Allah. Nah, terkait tadi bersiwak dan sikat gigi, Ustaz, apakah ada perbedaan, Ustaz, antara sikat gigi dengan pasta gigi dengan bersiwak? Sebab ada himbauan juga kalau Anda tidak salah dari kedokteran, sikat gigi itu nggak boleh terlalu sering, Ustaz. Memang ada. Kalau kita bicara tentang pasta gigi itu tetap menggunakan fluoride. Ya, nah ini juga kalau terlalu sering berbahaya. Makanya sebaiknya memang menggunakan kayu siwak. Jadi sikat gigi itu misalnya pagi atau malam oke. Nah, tapi setelah itu kita menggunakan kayu siwak. Ini yang membedakan karena memang alami. Ya, kayu siwak itu alami. Dan yang pasti ya, itu dia tidak akan merusak gusi-gusi kita. Kalau misalnya memang urutannya itu sama, bagus ya. Makanya kenapa dengan kayu siwak itu tidak bisa digosok seperti ini. Tapi di kayu siwak itu bisanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi dia satu arah. Nah, inilah yang menjaga, artinya tidak terjadi peradangan pada gusi kita dan terjadi infeksi. Dan begitu juga dengan pasta gigi. Yang dikhawatirkan kalau pasta gigi itu terlalu sering, dan kita juga tidak tahu ya, kita tidak menyebutkan merek dagang segala macam, karena itu sudah ada penelitiannya masing-masing dan insya Allah itu adalah yang terbaik. Nah, tapi kalau terlalu sering, yang dikhawatirkan juga banyak bakteri-bakteri yang menguntungkan di dalam mulut kita rusak atau mati. Nah, jadi akhirnya ya keseimbangan ya tentang bakteri baik dalam mulut kita juga bisa rusak dengan adanya tadi pasta-pasta gigi yang terlalu sering kita gunakan. Masya Allah. Berarti benar ya, Ustaz, bahwa dalil untuk kita membersihkan gigi dengan siwak itu bangun tidur, sementara untuk sikat gigi tidak dianjurkan bangun tidur. Betul, ya, Ustaz? Betul. Nah, jadi kalau sikat gigi itu biasanya itu kan 15 menit atau 30 menit setelah sarapan pagi. Kenapa? Karena kita sudah diyakini bahwa ketika mau tidur kita sikat gigi, ya, mulut kita sudah bersih. Nah, jadi nanti sikat giginya setelah 15 atau 30 menit setelah sarapan pagi. Masya Allah. Nah, sekarang ketika sakit giginya sudah terjadi, Ustaz, misalnya ada gigi yang bolong dan atau ada gusi yang bengkak gitu, sehingga terjadi sakit gigi. Ya, memang kalau kita bicara tentang sakit gigi ini agak sulit karena ini bicara tentang saraf. Ya, dalam kajian Tibun Nabawi juga agak repot kita mengkaji. Memang kalau kita lihat dari kajian ilmu bahwa madu ini bisa menghilangkan rasa nyeri 10 kali lipat daripada morfin. Nah, tapi agak sulit. Ya, memang agak sulit. Nah, kita hanya bisa untuk pencegahan. Ya, misalnya ketika
bukan pada saat sakit. Nah, kalau sakit itu memang saya sendiri mengalami, sahabat, itu memang luar biasa sakitnya ya. Tapi pada saat kita mulai masih sakit-sakit awal, nah kita bisa. Nah, caranya bagaimana? Misalnya kumur-kumur, ya, ambil 1 sendok teh minyak habatus sauda dengan air hangat. Ya, dengan air hangat kita kumur. Ya, kita kumur, nah itu bisa juga dia insya Allah membersihkan karang pada gigi, udah itu juga bisa membunuh bakteri-bakteri jahat di mulut. Nah, itu yang harus kita lakukan. Udah gitu juga kalau ada madu yang kekentalannya bagus, kasih di kasa, tempelkan kalau itu memang lubang. Ya, lubang. Nah, kalau misalnya terjadi misalnya sariawan pada gusi karena sikat gigi kita yang salah atau siwak kita yang tidak benar, akhirnya terjadi infeksi pada gusi, nah itu makanya ambil madu, nah itu bisa diolesin di gusi-gusi kita dan sesering mungkin. Ya, karena itu juga bisa menyebabkan peradangan hebat dan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Untuk jenis madunya bebas, Ustaz? Nah, madunya bebas, yang pasti adalah keaslian dari madu itu. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi tidak mesti harus pakai madu merek ini segala macam. Silakan aja, kita yakini yang penting madunya adalah asli. Itu adalah madu yang terbaik insya Allah yang Allah berikan. Karena janji Allah itu adalah sebagai asyifa. Masya Allah. Ada beberapa literatur juga yang kami pernah baca, Ustadz, dan alhamdulillah pernah diterapkan oleh beberapa orang sahabat Syekh Nabawi juga. Itu bubuk kayu manis dicampur dengan madu, Ustadz. Lalu dibuat seperti pasta, ditempelkan ke gigi yang bolong. Betul. Itu apakah ada khasiatnya, Ustadz? Betul. Nah, itu ada dalam beberapa literatur memang seperti itu. Jadi bisa bubuk kayu manis atau cengkeh. Ya, cengkeh. Makanya kalau orang dulu biasa juga dengan rendaman cengkeh. Ya, rendaman cengkeh, nah, tapi dengan bubuk kayu manis bisa dicampur, jadi dibikin seperti masker ya, atau pasta tadi ditempelkan. Jadi pakai kasa atau pakai kapas ya, ditempelkan yang di lubang. Nah, itu bisa. Karena tapi intinya adalah memang madunya, karena madunya itu bisa menghilangkan nyerinya. Jadi itu insya Allah itu kita bicara tentang kearifan lokal. Masya Allah. Nah, ini ada satu kasus unik, Ustadz. Ada salah satu sahabat Syekh Nabawi yang punya kebiasaan berkumur dengan air madu, sebelum diminum dikumur-kumur dulu, Ustadz. Ya, nah, ternyata karang giginya lepas, Ustadz. Ya. Itu apakah memang ada efek seperti itu, Ustadz, dari madu? Betul. Ya, itulah karena janji. Kalau kita bicara tentang kata syifa dalam Al-Quran itu ada 4 dan satu wujudnya adalah madu. Nah, makanya bisa, sangat bisa ya, dengan apa? Dengan hentakan air. Terus makanya di situ yang kita katakan kalau bisa sebelum makan adalah kumur-kumur terlebih dahulu dan kumur-kumur setelah makan. Artinya adalah supaya tidak terjadi ya bentuk karang gigi tadi. Nah, maka dengan wudhu atau dengan tadi kita minum ya setiap hari dan madu lalu kita kumur-kumurkan, maka dia dengan goyangan atau dengan hentakan air segala macam, air adalah sebagai terapi bagi kita. Nah, itu bisa melepaskan karang-karang giginya, jadi bisa tetap terjaga. Nah, apalagi kalau misalnya malamnya kumurnya tadi dengan minyak habatus sauda atau minyak cengkeh ya, minyak cengkeh atau tadi rendaman air cengkeh. Jadi cengkeh misalnya ambil 7 ya, cengkeh kita kasih air panas ya, dibiarkan dulu, nanti setelah hangat baru kita bikin kumur. Nah, itu sangat efektif sekali insya Allah. Masya Allah. Nah, air yang digunakan, air rendaman habatus saudah tadi yang digunakan kumur-kumur itu dibuang apa ditelan, Ustaz? Nah, itu silakan, itu bisa dibuang atau ditelan ya. Tapi kalau kita yakini memang mulut kita itu kotor ya, karena ini sebaiknya dibuang. Tapi kalau kita habis sikat gigi segala macam itu bisa ditelan insya Allah. Jadi lihat kondisi, bagaimana kondisi mulut kita, itu yang terbaik insya Allah. Masya Allah. Nah, ini masih dekat, Ustaz, di rongga mulut, yaitu masalah amandel, Ustaz. Ya. Apakah ada langkah-langkah tertentu yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadi amandel, Ustaz, terutama pada anak-anak? Ya, amandel itu memang sebenarnya adalah satu hal yang Allah berikan sebagai sensor di dalam tubuh kita. Ya, jadi sebagai sensor di mana dia bisa merangkap ya bakteri atau ya penyakit-penyakit yang dia sebagai sensor. Tapi terjadinya amandel sebenarnya ini juga adalah anjuran Nabi. Sebagaimana kita tidak dianjurkan menyatukan makanan dan minuman panas dengan dingin dalam satu tempat. Artinya ketika kita makan panas langsung minum dingin. Nah, ini yang menyebabkan sensor itu tidak aktif dan terjadilah pembengkakan. Ya, makanya saran saya untuk orang tua kepada anaknya, termasuk kita juga ya, jadi jangan makan misalnya makanan panas-panas segala macam langsung minum dingin segala macam. Nah, ini yang menyebabkan ya munculnya amandel di dalam tubuh. Dan yang kedua yang menyebabkan tadi adalah tentang kotornya kondisi mulut. Ya, makanya kenapa harus dijaga tentang kebersihan mulut. Jadi sehingga insya Allah amandel kita juga bisa terjaga. Jadi, masalah makanan-makanan ada yang bisa menjadi pemicu nggak, Ustaz? Kalau makanan-makanan sih sebenarnya dengan kebersihan mulut tadi sih tidak inilah rasanya tidak ada yang memicu ya, kecuali tadi perubahan suhu yang signifikan. Nah, itu yang bisa memicu.
Jadi kalau makan normal segala macam dan dia juga setelah itu harus kumur-kumur, dia membersihkan mulut, insya Allah sih tidak ada, karena cepat dibersihkan kembali. Makanya kenapa habis makan apapun kalau bisa kumur-kumur. Nah, terutama habis minum susu segala macam itu kumur-kumur. Kenapa? Itu juga bisa menyebabkan, tapi tetap ya bukan salah susunya, ya bukan cara susunya. Nah, makanya lakukanlah adabnya, itu yang terpenting insya Allah. Masya Allah. Terkait herbal, Ustaz, apakah ada herbal yang bisa dikonsumsi harian untuk anak-anak untuk mencegah radang amandel ini, Ustaz? Ya, memang untuk mencegah radang amandel ini saya belum menemukan ya herbal yang efektif untuk harian untuk anak-anak. Tapi paling tidak tadi solusi ya dengan tadi kita kumur-kumur minyak habat segala macam. Nah, ini juga bisa bagus. Mengkonsumsi kismis. Nah, ini juga sangat bagus karena kismis juga bisa menyeimbangkan bakteri-bakteri di mulut sehingga harumnya mulut segala macam itu bisa terjaga. Tapi memang secara langsung untuk menyembuhkan amandel segala macam saya belum tahu. Tapi insya Allah saya terus belajar dan memberikan informasi yang terbaik untuk sehat nabawi insya Allah. Masya Allah, banyak sekali info menarik dan bermanfaat hari ini, Ustadz. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak, Ustadz, atas tips-tipsnya. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.